Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda. Hari ini kita mau bincang-bincang dengan pemuda nih. Gimana motivasi mereka atau mungkin supaya mereka semangat pelihara. Ya, oke. Di sini ada siapa? Adit ya? Iya. Adit dengan Panji dan Adit dengan Panji. Selamat siang. Nah, nih Adit ya. Nama budaya. Adit. teman-teman. Saya mau nanya nih. Iya, Bapak. Bagaimana kalau para pemuda itu biar aktif kewihara, apa kira-kira kiat-kiatnya gitu? Oh iya, mungkin kalau dari saya kita mesti tahu dulu tujuannya kalau kewihara dan manfaatnya itu apa. Misalkan kita bisa menambah keyakinan kita, selain itu juga kita bisa menambah koneksi di sana dan juga belajar. Misalkan ada tidak hanya belajar dhamma ya, ada juga kan wihara yang mungkin buka kelas-kelas seperti kelas untuk belajar hal-hal lain gitu, hal-hal baru, karena kan sekarang lagi pandeminya Pak. Ya, Dan betul. semuanya go online. Jadi kemarin juga udah diinfokan kalau bisa wihara-wihara supaya umatnya lebih tertarik di luar belajar dhamma, kita juga menyediakan kelas-kelas lain seperti misalkan kelas biro jodoh gitu Pak. Terus misalkan ada yang bisa Seni. ya seni, edit video, edit foto, Iya. itu boleh dibuka kelas online-nya mungkin secara gratis dulu, pelan-pelan biar rame datang lagi, lewat Zoom dulu juga nggak apa-apa. Oke. Itu sih Pak. Oke, Angga ya? Panji. Oh, Panji. Kalau Panji bagaimana Panji? Saran buat tips-tips para remaja biar aktif kewihara. Jadi teman-teman tuh harus apa ya, pikirannya tuh jangan bosen-bosen kewihara, karena nanti nih wihara-wihara kan bakal pasti ngadain hal-hal yang seru-seru nih, baik dari yang remaja sampai anak-anak. Jadi teman-teman jangan sampai miss kegiatan-kegiatan, karena kan banyak ya Pak orang-orang beranggapan tuh Iya. kegiatan wihara tuh cuman kebaktian pulang, tapi enggak untuk tahun ini pasti bakal banyak kegiatan-kegiatan yang seru ya. Pasti anak-anak pasti suka dan semangat datang ke wihara. Oke. Terus kalau misalnya ada acara-acara kesenian seperti Waisak kan ada tari-tari ya. Waisak ada tari, ada nyanyi. Itu di wihara kamu ada nggak latihan-latihan seperti itu? Iya, ada Pak. Cuman kan mungkin karena sekarang lagi Iya. pandemi ya paling kita buy online aja sih Pak. Online aja. Iya. Selama online pernah ada kegiatan yang menarik? Kalau menarik banyak sih Pak. Apa tuh? Biasanya sih itu kelas-kelas yang menyangkut hobi Pak. Oh, hobi? Ya, Apa misalnya? misalkan anak-anak kan ada yang hobinya misalkan menari, terus ada yang menyanyi atau misalkan bikin seni kreativitas digital. Sekarang kan zamannya Instagram, TikTok, Ya, semua betul. mau bikin konten gitu kan. Mungkin kalau kita adain kelas gitu di wihara-wihara, gimana sih cara bikin konten yang baik sebagai anak Buddhis, konten apa yang menarik gitu kan. Cara-caranya, metodenya gimana, pakai aplikasi Oke. apa, sampai jadi itu bakal lebih menarik lagi Oke, sih. Pak. kalau menurut kamu gimana? Sama Pak, kayak dia Pak. Iya. Saya soalnya kan satu hobi juga lah, maksudnya saya juga setuju kalau misalkan untuk kelas-kelas di wihara nanti disesuaikan sama hobi-hobi anak-anak gitu kan, mau yang remaja mau yang bocah gitu kan pasti. Kalau Pak Edi nyarankan nih supaya para pemuda bisa belajar ceramah, mau nggak tuh kira-kira? Boleh sih Pak, itu bagus banget public speaking. Public speaking kan Public perlu speaking banget. ya? Iya. Nah, tentunya nggak merepotkan kalian ya. Ya, Ya tentu saja ya. Memang biar para pemuda-mudi selama ini tidak hanya pasif ya. Saya berharap para muda-mudi itu juga aktif ngasuh sekolah minggu ya. Semoga. Baik, sebagai penutup mungkin saran kalian buat para pemuda bagaimana? Mau Saran dengar? ya tiga kamu ya. kata aja Iya. ya. Ya, 3 kata boleh apa tuh? Aktif, kamu Aktif. Baru satu ya. Satu. kamu kedua. Iya, apa? Ya, Saya tetap semangat. tetap semangat. Apalagi Kreatif. kreatif, aktif, kreatif, tetap semangat ya. Semoga para pemuda Buddhis terus menggali ilmu dan belajar dhamma walaupun masa-masa pandemi. Oke, sukses selalu. Sip. Selamat siang. Ya. Kesempatan yang berbahagia nih saya ketemu dengan aktor nih ya, Randy Tunggeleng. Tentang kebaktian nih, Bung Randy. Kita melihat para pemuda-pemuda Buddhis supaya semangat. Tips-tips apa yang bisa
Kakak Rani Geleng berikan, Rani Geleng berikan. Halo, luar biasa ya, senang sekali bisa ketemu dengan Romo Edi hari ini. Sudah lama sekali nggak ketemu dan langsung kena todong untuk bagaimana kita membahas tentang muda-mudi ya. Jadi kalau kita lihat kan seperti Romo Edi tadi bilang bahwa muda-mudi ini dinamis sekali ya. Kadang jumlahnya banyak, kadang ada wihara dan termasuk banyak yang turun bahkan sepi gitu ya. Kemudian jadi kalau ditanya sebenarnya apa sih harus kita lakukan? Tentu kita bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan, lalu kita bagaimana meningkatkan kualitas penceramah ya. Makanya teman-teman muda di sini yang nanti menyaksikan video ini juga, ayo kita yang bersama-sama mengembangkan generasi kita. Kita harus mau untuk benar-benar memahami apa yang Buddha ajarkan. Karena yang Buddha ajarkan itu begitu luar biasa ya. Kalau kita ingin mendalami seperti itu, banyak simpang siur di luar sana yang mengatakan ajaran Buddha itu ajaran pesimis, ajaran yang kuno. Itu sebenarnya sama sekali tidak benar, teman-teman. Kalau kita belajar ya, ajaran Buddha itu bukan ajaran yang kuno, ajaran yang justru paling kekinian. Karena apa yang Buddha sudah sampaikan 2600 tahun yang lalu, bahkan di era sekarang banyak yang pelan-pelan ya baru teknologi sekarang, era sekarang baru mampu membuktikannya, teman-teman sekalian ya. Banyak sekali yang seperti itu, termasuk kekuatan pikiran yang dimana sekarang di era motivasi modern dikatakan semuanya tergantung mindset. Itu Buddha sudah katakan di 2600 tahun lalu ketika beliau bersabda ya, dan sekarang kita bisa lihat di Dhammapada share 1 dan share 2 dan banyak aspek lain ya, termasuk bagaimana tentang kehidupan lampau, tentang kemampuan batin ya, dan lain sebagainya. Jadi menarik. Lalu juga kita bisa lihat bahwa ajaran Buddha ini juga adalah ajaran yang sangat optimis, bukan pesimis. Banyak yang selalu memplesetkan bahwa bilang ajaran Buddha ini kan ngajarin duka. Bukan, ajaran Buddha ini ngajarin justru bahwa kita bisa bebas dari duka. Bisa selesai duka itu. Jadi kalau kita mau tahu bebasnya duka, kita harus tahu bahwa ada duka dulu. Jadi sama sekali keliru kalau itu. Nah, karena ajaran Buddha ini menarik, maka sebenarnya kita anak-anak muda yang sangat suka untuk informasi-informasi yang memang itu benar ya, yang bisa dibuktikan, yang sangat logis. Ya inilah justru ajaran yang tepat. Nah, oleh karenanya teman-teman muda kita ini juga perlu sesama penceramah yang mungkin juga usianya relatif muda, sehingga pengalaman dan pengetahuannya itu sinkron gitu ya. Tapi kan tidak mungkin penceramah muda itu bisa hadir dengan sendirinya kalau teman-teman muda di luar sana tidak ada yang ingin mengabdikan diri untuk menjadi seorang penceramah. Dan untuk menjadi penceramah pertama kali kan bukan tiba-tiba, kita harus senantiasa belajar, mengikuti berbagai pelatihan, kursus, membaca buku, bertanya. Dan oleh karenanya harus menyempatkan waktu, tenaga untuk belajar. Nah, kalau sudah lumayan banyak nanti ini kader-kadernya, nah ketika mulai berceramah, akhirnya banyak teman-teman muda yang tertarik karena gaya ceramahnya dan kontennya itu sesuai, relevan, pasti mereka akan balik gitu ya. Dan kita pelan-pelan menghadirkan juga suasana-suasana puja bakti yang sejalan dengan kebutuhan dan kesenangannya anak muda ya. Tetap kita dengan rasa penuh hormat pada Tiratana, tapi tentu bagaimana kita adaptif juga terhadap perkembangan zaman dan kekinian ya, termasuk dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sekarang mungkin sudah mulai perlahan kita adaptif ya, melalui Zoom ya, melalui mungkin kombinasi musik yang juga membuat anak muda itu nyaman gitu ya. Nah, sebagainya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu jangan cepat-cepat untuk meninggalkan kapal ya, tapi mari kita untuk memperindah kapal kita, akhirnya kita sendiri yang bisa menggunakannya, menikmatinya, dan kita bisa menyeberang bersama. Itu saja ya, semoga teman-teman selalu semangat. Ternyata walaupun singkat sangat mantap. Oke Romo Edi, terima kasih. Semoga kita selalu sukses ya, dan umat Buddha selalu berkembang dan berani menjadi pelopor bagi generasi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Namo kita Buddhaya. lagi belajar nih, lagi belajar. Terima kasih. Ya, hari ini saya ketemu dengan seorang pemudi yang bernama Lili ya. Nah, selamat siang Kak Lili. Selamat siang. Nah, ini Buddhaya. saya mau tanya nih, supaya kegiatan para pemuda tuh aktif. Yang pernah Lili apa lakukan? Diskusi kelompok, dialog, terus retret, acara doa bersama, baksos. Baksos. Kalau baksosnya biasa apa tuh tujuannya? Tujuannya kita sasarannya untuk rakyat yang kurang mampu, kita adain sembako murah. Kalau misalnya ada lagi, kita mungkin adakan pelayanan kesehatan atau kunjungan ke orang tua gitu. Selama pandemi ini jalan nggak? Ada sebagian jalan, cuman terbatas saja, nggak sebanyak dulu. Misalnya dulu bisa sampai mungkin 30 orang lebih, mungkin ini hanya 20 atau 15 orang. Oh, mengingat masa-masa pandemi ya. Lalu kalau di Kebaktian gimana pemuda itu selama ini?
Kebaktian sama ini pemuda masih gabung ya, jadinya kita masih terbatas karena pandemi, jadi kita masih pakai online. Oh, online aja Iya. ya. Jadi belum secara langsung ya. Belum kebaktiannya. masih online. Kalau online tuh biasanya berapa banyak peserta yang ikut? Lumayan sih, sampai ratusan. Wow, Heeh. ratusan orang. Iya. Banyak sekali. Ya, karena kita kalau udah pakai channel YouTube ya, semuanya dapat. Wilayah mana Mau dari Medan, dari Kalimantan, semua bisa ngikut. Oke, mungkin ada saran buat para pemuda atau wanita untuk lebih maju di agama Buddha bagaimana? Ya, percaya akan apa yang kita tanam, apa yang kita dapat. Itu saja. Tujuan dari agama Buddha itu baik sekali. Bisa membuat kita lebih tenang dalam menjalani hidup. Kita tahu apa tujuan hidup kita. Kita mau kemana arahnya. Semoga para pemuda lebih bisa mendapatkan intisari dari Buddha Dharma. Oke ya, jadi para pemuda dan para wanita, cobalah kita aktif dalam ikuti kebaktian ataupun kegiatan sosial lainnya, betul? Ya. Terima kasih, sukses. Terima kasih. Salam Namo pemuda, Buddhaya. Namo Buddhaya.